Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yosua pasal yang ke-14 gitu ya. Judul renungannya adalah menanti janji Tuhan. Menanti janji Tuhan butuh proses disertai dengan doa dan kesabaran. Firman Tuhan dalam bacaan hari ini mengisahkan seorang yang bernama Kaleb. Kaleb berusia 40 tahun ketika menerima janji Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Dan janji Tuhan itu digenapi ketika Kaleb berusia 85 tahun. Penantian selama 45 tahun tentulah bukan waktu yang singkat. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang sama-sama pergi sama dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan, Allahku, dengan sepenuh hati. Dalam kurun waktu yang panjang ini, Kaleb tidak pernah sedikit pun meragukan janji Tuhan. Kaleb dengan sabar dan tekun menanti janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jika penantian doa kita belum terjawab, jangan menjadi kecewa. Nikmati penantian itu sebagai ujian kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetap berharap, bersyukur, dan bersuka cita di dalam menunggu penantian itu. Terlebih ketika kita tak sabar, taat, dan mengikuti Tuhan. Sama seperti halnya Kaleb. Percayalah, kita pasti akan menikmati penantian yang berbuah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah ingkari. Semua indah pada waktunya jika kita setia menantikan Tuhan. Oke, mari kita lihat. Meneladani kehidupan Kaleb yang memiliki positive mind dan iman untuk mencapai apa yang Tuhan mau gitu ya. Mari kita baca Yosua pasal 14. Inilah semua yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka. Dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan, tetapi kepada orang Lewi tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan dua suku, Manasye dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu selain daripada kota-kota untuk didiami, dengan tanah pengembalanya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi mereka lah negeri itu. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya dengan sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana akan ada orang enak dan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku akan bisa menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena dia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Arba adalah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu, berhentilah berperang. Hari ini kita akan belajar 4 bagian ya. Jadi riwayat kehidupan Kaleb, keteladanan kehidupan Kaleb, prinsip dan pembelajaran kehidupan Kaleb, dan rahasia keberhasilan hidup Kaleb. Oke, mari kita mulai. Riwayat kehidupan Kaleb. Mari kita cerita latar belakang terlebih dahulu.
Kaleb itu hidup pada masa keluaran kira-kira 400 atau 450 tahun setelah Yakub dan putra-putranya pergi ke Mesir untuk menyelamatkan diri dari bahaya kelaparan di Kanaan. Kita mengenal Kaleb untuk pertama kalinya ketika bangsa Israel sampai di perbatasan Kanaan. Riwayat hidup Kaleb ditulis di Bilangan 13, 14, 32, Ulangan 1, Yosua 14, 15. Kaleb adalah orang Kenas, putra ketiga Hezron, anak Peres, adik bungsu Yerahmeel. Itu tercatat di dalam 1 Tawari 2 ayat 9. Sedangkan Kaleb sendiri adalah pemimpin Yehuda dan merupakan salah satu daripada 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Waktu itu Kaleb memang berumur 40 tahun. Musa mengutus 12 pengintai pergi ke tanah Kanaan yang jauhnya kira-kira 120 km dari padang gurun Paran untuk menyelidiki segala sesuatu tentang Kanaan, yaitu tentang keadaan tanahnya, penduduknya, bentuk kotanya. Dan pada masa itu sedang memang musim panen anggur, kira-kira akhir bulan Juli. Sehingga mereka pulang daripada tugas pengintaian dengan membawa setan dan buah anggur, delima dan ara, sebagai bukti bahwa tanah Kanaan memang negeri yang subur dan makmur. Kota-kotanya besar, dia juga berkubu dan berbenteng dengan luas sekitar 2,5 hektar sampai 10 hektar. Penduduknya terdiri atas campuran dari berbagai macam suku. Yang paling kuat itu keturunan daripada Enak, kemudian ada Amalek, ada Het, Yebus, Ori, dan Kanaan sendiri. Orang-orang Enak itu berperawakan tuh tinggi-tinggi, kuat, gede, perkasa gitu ya, raksasa modelnya. Jadi sekembalinya dari Kanaan, mereka tuh memberikan laporan sama. Perhatikan ya, laporannya sama, faktanya sama, tapi responnya beda. Bedanya seperti apa? Bedanya seperti kayak gini ya. 10 pengintai mengatakan, wah memang Kanaan itu berlimpah susu madu. Nah ini laporannya. Kemudian responnya mereka itu seperti ini. Tetapi orang itu gede-gede, besar-besar, suka memakan orang. Kita tidak dapat maju. Saya tidak ngerti ya, apakah frasa suka memakan orang ini ditambah-tambahi sendiri ya. Karena masakan bahwa kaum Enak ini orang kanibal ya. Ya, kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Itu tercatat dalam Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Nah, laporan versi yang kedua, Kaleb dan Yosua mengatakan report the same thing. Yaitu apa? Kanaan memang berlimpah susu dan madunya. Jadi, dari sisi laporan tidak ada perbedaan, tidak ada kontradiksi. Tapi mereka memang berbicara, memang dihuni oleh orang-orang Enak yang besar-besar dan kuat. Tetapi respon Kaleb, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini tercatat dalam Bilangan 14 ayat 30. Dengan sikap imannya ini, Kaleb menjadi salah satu yang diizinkan Tuhan untuk masuk tanah Kanaan, sedangkan yang 10 lainnya gak diizinkan. Menjanjikan bahwa Kaleb dan anak-anaknya akan melihat dan mendapatkan negeri yang dijanjikan Allah. Hal ini tercantum dalam Ulangan 1 ayat 34 sampai 36. Oke, sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu keteladanan hidup Kaleb. Keteladanan pertama adalah dia memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Keteguhan iman Kaleb terlihat dari sikap dan kata-katanya. Dia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda tunduk dan takut akan Tuhan dan berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka dia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Jadi tidak maksa. Jika Tuhan berkenan, berarti dia mengutamakan Tuhan. Iman inilah yang memampukan Kaleb bersikap positif dan optimis dan berani mengambil sikap yang berbeda dengan 10 pengintai lainnya, meskipun nyawanya terancam di dalam Bilangan 14 ayat 10. Yaitu bahwa Allah yang mengutus mereka, Allah yang mereka sembah, Allah yang membebaskan mereka dari bangsa Mesir, pasti sanggup menolong mereka itu menghancurkan daripada orang-orang Enak. Apa lebihnya orang Enak daripada orang Mesir? Ya toh? Yang merebut tanah Kanaan dan yang sudah dijanjikan Allah. Inilah iman yang murni, iman yang tidak mempertanyakan ini itu, tetapi dengan penuh keyakinan percaya bahwa Tuhan memberikan tugas, pasti sanggup menolong mereka menyelesaikan tugas tersebut. Sungguh suatu keteladanan iman yang tidak tergoyahkan bagaimanapun sulit rintangan yang dihadapi. Optimis atau berpikir positif. Sikap ini ditunjukkan dalam Bilangan 13 ayat 30, di mana dia mengatakan, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Sebagai contoh ya, jika kita melihat gelas yang berisi air setengah, pendapat apa yang muncul? Orang mungkin punya pikir positif ngomong gini, oh ya, uji Tuhan masih ada setengah. Tapi sebaliknya orang yang pikir negatif, aduh, kok iso ya setengah aku gak penuh gitu, ya. Nah, 12 orang itu mengarah pada satu tempat yang sama dalam 40 hari. Kesimpulan air yang didapat berbeda sekalipun reportnya sama. Sayangnya suara terbanyak dan yang pesimislah yang didengar. Akibatnya ada suatu keputusan yang fatal yang membuat mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun sebelum akhirnya bisa memasuki tanah Kanaan. Sikap optimis Kaleb menimbulkan akibat yang sangat baik bagi dirinya.
Dia dan Yosua masuk Kanaan. Sikap optimis memberikan kekuatan dan motivasi untuk mencapai tujuan. Poin yang ketiga, keteladanan kehidupan Kaleb adalah berani mempertahankan prinsip kebenaran. Iman yang dimiliki Kaleb mampu mengalahkan ketakutannya pada penduduk Kanaan yang berperakangan gede-gede. You know? Kaleb juga berani melawan bangsa Israel yang ngancam hendak melontarinya dengan batu. Jadi dari kaum internal pun ada konflik, ada friksi. Meskipun nyawanya terancam, Kaleb berani melawan pendapat mayoritas dan dengan sekuat tenaga mempertahankan pendapatnya karena dia yakin akan kebenaran Allah dan akan perlindungan Tuhan. Ayat 4. Poin yang 4. Tidak bersungut-sungut atau mengeluh. Setelah mendengar laporan dari para pengintai, bangsa Israel bersungut-sungut dan mengeluh berkepanjangan. Bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi Kaleb tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan dia adalah orang yang merasakan kasih Tuhan selalu menyertai umatnya semenjak keluar daripada Mesir. Kaleb tahu bahwa segala penderitaan yang dialami bangsa Israel disebabkan mereka selalu berontak kepada Tuhan sehingga membuat Tuhan itu murka. Kaleb tahu bahwa jika umat Tuhan tidak berontak kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan dan membawa mereka masuk ke Kanaan. Semua ini juga disadari oleh iman Kaleb. Poin yang kelima, memiliki roh atau spirit yang berbeda. Hal ini bisa dikatakan dalam Bilangan 14 ayat 24. Kata roh dalam bahasa aslinya Ibrani menggunakan kata ruah yang artinya memiliki banyak definisi. Dalam konteks ayat ini, kata roh dapat didefinisikan sebagai kepribadian atau karakter atau semangat seorang Kaleb yang berbeda dengan yang lain. Terjemahan daripada New International Version menyebutkan different spirit, yang dapat diartikan bahwa Kaleb memiliki semangat yang berbeda daripada 10 orang yang lain itu. Life Application Bible, The Living Bible, menerjemahkan sebagai different kind, yang dapat diartikan bahwa Kaleb memang memiliki kebaikan hati yang berbeda dengan orang-orang lain. Poin yang keenam, mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Hari ini tercatat dalam Bilangan 14 ayat 24. Kaleb memiliki kesetiaan dalam mengikut Tuhan. NIV menerjemahkan sebagai He follows Lord wholeheartedly, yang diartikan sebagai mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, tulus ikhlas, tiada neko-neko, sungguh-sungguh. Bayangkan ketika diri kita sedang jatuh cinta pada seorang, maka kehidupan kita dipenuhi oleh sebuah energi yang sangat luar biasa untuk menyenangkan orang yang kita cintai tanpa mengharapkan balasan. Apalagi ketika orang yang kita cintai menyambut cinta kita. Wah, tambah berbunga-bunga gak karu-karuan. Seperti itulah kira-kira kesungguhan Kaleb dalam mengikut Tuhannya. Cintanya kepada Tuhan membuatnya mempunyai loyalitas yang tinggi. Ayat 7, poin 7 mengatakan, mempunyai sifat melindungi dan peduli pada bangsanya. Sifat ini ditunjukkan saat Kaleb secara spontan mencoba menenteramkan hati bangsa Israel yang bergejolak, gundah karena mendengarkan laporan buruk dari 10 pengintai. Kaleb tidak mau bangsanya itu terus memberontak kepada Allah dan mendapatkan hukuman Allah. Kaleb gak mau. Kaleb ingin bangsanya itu bersama-sama dengan dia memiliki tanah perjanjian. Wong sudah dijanjikan kok. Dia tidak memikirkan keselamatannya sendiri, tetapi juga memikirkan keselamatan bangsanya. Untuk berjuang bersama-sama dengan dia, menuju ke arah yang lebih baik, ke arah yang benar, ke arah yang seperti yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Dalam peristiwa ini, sifat kepemimpinannya juga terlihat menonjol dibandingkan pengintai lainnya. Poin yang ke-8, tegas dan teguh pada komitmen. Kaleb mempunyai sifat yang tegas dan teguh pada komitmen untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dia telah berkomitmen untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya, dan dia mau menjalankan tugas itu sampai selesai. Kaleb percaya bahwa Allah akan memenuhi janjinya kepada bangsa Israel. Masuk daripada bagian yang ketiga daripada renungan kita pada hari ini adalah prinsip dan pembelajaran kehidupan Kaleb. 1. Iman yang teguh memampukan kita menghadapi berbagai masalah kehidupan. Iman Kaleb kepada Tuhan telah memampukan Kaleb untuk melawan pendapat mayoritas. Jadi bahwa Allah mengutus mereka, Allah yang mereka sembah, Allah yang membebaskan mereka dari Mesir, sanggup menolong mereka menghancurkan orang-orang enak yang gede, besar, luar biasa, bahkan yang dikatakan tadi kanibal itu. Poin yang kedua, Tuhan memelihara kehidupan orang yang setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan memelihara kehidupan orang yang setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kaleb memiliki kesetiaan yang besar dalam mengikut Tuhan, sehingga dirinya memperoleh banyak berkat dari Allah. Dan Allah berkenan memelihara hidupnya dan seluruh keturunannya sampai akhir hidupnya, dan Allah memberikan apa yang sudah dijanjikan. Jika kita ingin menikmati janji Allah, yaitu kehidupan yang dipelihara Allah dalam kasih cintanya, dan dipenuhi sukacita surgawi, maka kita harus setia mengikut Tuhan, walaupun harus menghadapi berbagai kesulitan. Poin yang ketiga,
Tuhan menyertai orang yang teguh pada komitmen dan mempertahankan prinsip yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pelajaran yang kita dapat adalah dalam hal teguh pada komitmen dan berani mempertahankan pendapat yang benar menurut firman Tuhan, meskipun kita termasuk kelompok minoritas. Pendapat mayoritas tidak selalu benar, demikian pula sebaliknya, pendapat minoritas juga belum tentu benar. Yang menjadi ukuran benar atau tidaknya itu adalah firman Tuhan. Jadi tidak ngurus itu mayoritas atau minoritas, sesuai firman Tuhan tidak. Kalau sesuai firman Tuhan, maka jalankan, pertahankan itu mati-matian. Poin yang keempat, bersikap optimis memotivasi kita untuk terus maju dan serta tidak mudah menyerah. Dalam memandang kehidupan ini, kita juga perlu meniru sifat Kaleb yang selalu bersikap optimis, berpikir positif. Kita jangan memandang masalah yang kita hadapi maupun berita-berita negatif yang kita lihat atau kita dengar. Jadi berita-berita ini karena seringkali membawa kita pada kekecewaan, kesedihan, keputusasaan, depresi, dan melemahkan kita. Kita harus belajar untuk selalu ingat, melihat anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, serta membiasakan diri kita untuk membuka mata, membuka telinga selebar-lebarnya bagi positive things, hal-hal yang bisa membangun kita, dan semua kabar-kabar baik. Karena hal yang demikian itu akan membangun mindset kita, membuat hidup kita semakin bergairah untuk melayani Tuhan dan menjalaninya sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, bagian yang keempat adalah rahasia keberhasilan kehidupan Kaleb. Apa rahasianya? Satu, dia memiliki goal atau sasaran yang jelas. Tanah Kanaan, jelas. Itu adalah visi dari Tuhan. Tuhan sudah janji. Kalau Tuhan sudah janji, Tuhan tidak mungkin mengingkari. Goal, jelas, Kanaan. Yang kedua, dia memakai seluruh potensinya. Dia bilang tadi, umur saya sekarang 85 tahun. Dulu waktu Musa ngutus itu umurnya 40 tahun. Dulu dan sekarang kekuatanku tetap sama. Jadi apa? Dia memakai seluruh potensinya untuk bekerja bagi Tuhan. Yang ketiga, dia menghadapi tantangan dengan iman. Saudara, seringkali banyak orang menghadapi tantangan dengan ketakutan. Tapi Kaleb berbeda. Dia menghadapi tantangan dengan iman. Itulah yang menjadi rahasia keberhasilan dia. Ayat 4. Dia setia kepada Tuhan dan menghargai pemimpinnya. Saudara, ada berapa banyak orang yang merasa dirinya pandai. Karena merasa dirinya pandai, merasa dirinya hebat, dia merasa tidak perlu Tuhan. Dan bahkan menghina pemimpinnya. Ini adalah jurang daripada jalan menuju kehancuran. Saudara, kalau Anda merasa pintar, Anda merasa Anda paling hebat dan merendahkan yang lain, berarti Anda salah persepsi. Seharusnya kalau Anda merasa diberi keunggulan yang luar biasa, lebih daripada yang lain, tindakan pertama yang Anda lakukan seharusnya bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan mau mempercayakan karunia ini kepada Anda. Tidak semua orang Tuhan percayakan. Jikalau Anda diberikan kepercayaan untuk memiliki kemampuan khusus itu, maka bersyukur. Gunakan itu untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Oke, sampai di sini renungan kita. Tuhan Yesus memberkati.